Masih ke-mute, Pak. Ya, oke, maaf ya. Saya udah lihat tadi PR-nya, satu PR dari Irfan ya. Katanya cukup bagus. Bagaimana yang lain? Pak PR Wisnu. Sama atau beda? Ini low level injection kalau tidak ada gangguan ya bukan low level, nggak ada masalah ya. Jadi kita nggak bisa bilang dia di bagian A itu low level injection karena nggak ada injeksi sama sekali. Ya, misalnya apakah seseorang itu disuntik doping atau disuntik tidak doping, sementara si orangnya sama sekali nggak disuntik. Kita nggak bisa bilang dia tidak disuntik doping. Ya. Disuntik dulu, kalau sudah disuntik apakah doping atau tidak misalnya ya. Nah ini kalau di A sama sekali nggak ada gangguan, berarti dia tidak bisa dianggap low level. Ya sama sekali nggak ada. Kalau yang B-nya low level betul, tidak berlaku. Ya betul juga. Karena di sini sudah berlaku, sudah mendorong yang positif dengan yang negatif sekaligus. Ya. Yang mayoritas dan minoritas sama-sama terganggu. Ya kita gambar lah ya, pelan-pelan ya. Jadi kalau diminta gambar yang ada 4 ini, Anda diminta berarti ya harus gambar standar dulu ya. Apa yang standar namanya? Untuk sekarang yang standar itu di atas ada EC, di bawah ada EV, di tengah-tengah di tengah-tengah ada EI, di tengah-tengah ada EI, ya. Ini kondisi tidak ada apa-apa sama sekali, ya. Tapi sekarang di kondisi yang A ini dia udah didoping 10⁻15, jadi bukan betul-betul murni, ya. Bukan murni. Saya copy aja dulu ini karena ini bakal dipakai berkali-kali. Di bagian B dia dipakai, di bagian C juga dipakai, ya. Bagian B di bagian C dipakai. Ya, kira-kira gitu lah. Di bagian A dulu. 1A. Kalau dia didoping 10⁻15, Fermi levelnya meningkat atau menurun? Fermi levelnya meningkat atau menurun? Ada yang bisa jawab? Meningkat karena meningkat atau menurun ditentukan oleh apa? Bukan karena itu. Karena N. Kalau dia N, dia semakin mungkin untuk banyak di atas, ya. Ini peluang untuk 50-50 katakanlah. Kalau disuntik peluangnya 50-50, peluang menangnya di sini. Nah, dia peluang menangnya di sini, peluang menangnya jadi meningkat, ya. Misalnya tim Indonesia, kelahiran Indonesia semua, ya, peluang menangnya ini. Tapi dengan naturalisasi peluang menangnya agak meningkat, walaupun belum pasti menang, tapi peluangnya meningkat. Ini gara-gara ini dia, ya, gara-gara N-type. Jadi rumusnya jadi E F sama dengan EI ditambah KT ln N per NI. Jangan pakai 10⁻15 ya.
atau 1,5 kali 10 pangkat 15 itu berarti salah ya. Lama-lama kalau ada angka itu ya saya buat pengurangannya lebih besar lagi ya. Atau EF kurang EI sama dengan 0,02586 dikali ln 10 pangkat 15 per 10 pangkat 10 ya. Sama dengan 0,02586 ln 10 pangkat 5 dengan 0,298 elektron volt. Kita sudah gambar EI, tinggal EF-nya sekarang. EF-nya harus ada di atas karena dia negatif ya. 0,298 ya agak di atas sedikit, bukan setengah lagi tapi lebih dari setengah. Kalau setengah dia lebih dari setengah ya, lebih dari setengah. Inilah dia energi Fermi levelnya. Jaraknya dari sini sampai ke sini sama dengan 0,2986 elektron volt. Ya, kalau ditambahkan dari sini sampai ke sini 0,56 elektron volt. Ya. Dari sini sampai ke sini juga 0,56 elektron volt. Inilah gambar pertama ya. Kalau dia didoping dengan 10 pangkat 15 ya, 10 pangkat 15 tipe N ya. Di kondisi di sini N-nya berarti sama dengan 10 pangkat 15, P-nya sama dengan 10 pangkat 10 kuadrat dibagi pangkat 10 kuadrat dibagi 10 pangkat 15 ya, sama dengan 10 pangkat 5 N-3 ya, N-3. Nah sekarang dia diganggu dengan 10 pangkat 12 ya, dengan 10 pangkat 12 ya, berarti N sama dengan N0 tambah delta N ya. Ini sebenarnya adalah N0 bukan bisa dibilang N0 ya. Kondisi equilibrium ya, ini sama dengan N0. Ini sama dengan P sama dengan P0 ya, N sama dengan N0. Equilibrium sesudah doping, tapi equilibrium sesudah doping ya. N sama dengan N tambah delta N sama dengan 10 pangkat 15 tambah 10 pangkat 12. Kalau 10 pangkat 15 dengan 10 pangkat 12 nggak ada artinya 10 pangkat 12 ya, 1% ya, walaupun menurut kita udah hitung kemarin 1% gaji juga berpengaruh ya, tapi ini kan ini bukan 1% nih, 1/1000 ya, 1 per mil ya, jadi sama dengan 10 pangkat 15. Sementara P sama dengan P0 tambah delta P sama dengan 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 12. Malah jadi berarti ya, sama dengan 10 pangkat 12 cm/3 ya. Ini kondisi low level injection ya. Low level injection. Kalau yang ini no injection ya, no injection. Karena kalau mau digambar yang atas nggak kepengaruh karena di sini nanti 10 pangkat 15 per 10 pangkat 10 sama aja. Jadi kita bisa gambar di sini. Ya. Masih 10 pangkat
15 atau 0,2986 elektron volt. Tapi yang negatif, yang positif jadi ada pengaruhnya karena dia jadi meningkat dari 10,12. 10,12 sudah nggak bisa diabaikan lagi, ya. Kita harus hitung sekarang, ya. EI dikurang EF, rumusnya ganti ya, Anda lihat ya. Rumusnya ganti karena sekarang kita memperhatikan tipe P. P dikurang N0 atau NI. Ya, kira-kira gini ya, sama dengan 0,02586 ln 10⁻12 per 10⁻10. Sama dengan 0,119, ya. 0,119, saya nggak buka kunci jawaban, tapi semoga betul ya. 0,119 saya bilang. Ya, ini untuk yang itu EF, yang bawahnya gimana? Nah, oh ya, oke. Jadi yang dihitung malah yang ini, karena yang itu nggak ngaruh ya. Ya ada bonus tapi nggak ngaruh, misalnya ya. Tapi kalau yang bawah 0,2586, saya hitung lagi sekali lagi ln 1/2, 10/2 dengan 0,119 elektron volt. Jadi di sini yang atas pengaruh, yang bawahnya juga ada pengaruh nih. 0,119 mungkin nggak agak kesini lah ya. Nah ini saya kasih warna hijau dari sini sampai ke sini 0,119 elektron volt. Karena ada dua, sekarang namanya dibedakan ya, namanya jadi sekarang Fermi level yang bagian negatif, Fermi level yang bagian positif. Ya. Harusnya kan EFN, boleh juga sih ini energi Fermi bagian negatif atau energi Fermi bagian positif, tapi singkatnya FP aja dan FN. Kalau ada dua seperti ini garisnya, itu tandanya dia kondisinya sudah ada kondisi pencahayaan ya, ada sumber dari luar. Kalau dia cuma sumber doping begini, hanya satu yang kebagian, ada kesenjangan sosial. Tapi begitu ada pencahayaan yang tinggi tetap tinggi, yang rendah menyusul, ya, menyusul. Itu kalau dopingnya 10⁻12, ya, 10⁻12. Delta N sama dengan 10⁻12 cm-3. Nah sekarang ini dibuat makin menjadi-jadi, ya, jadi 10⁻18, ya. Jadi delta N-nya sama dengan 10⁻18. Bukan hanya untuk yang kecil berarti, untuk yang besar juga berarti, ya, karena N-nya sekarang kalau itu lagi 10⁻15 tambah 10⁻18, ya ini bisa didekati dengan 10⁻18. Ya, yang P-nya sama dengan 10⁻5 tambah 10⁻18, apalagi, ya, 10⁻18, ya. Kalau supir Gojek semua dapat 10⁻18 rupiah, kira-kira apa yang terjadi besok? Hari ini mereka dapat 10⁻18. Ya, semua susah kerja, ya. Semua susah ke tempat kerja. Saya juga mungkin susah karena udah nggak ada lagi mau kerja, ya, karena udah segini semua. Berpengaruh bagi mereka, berpengaruh bagi kita semua. Kira-kira gitulah ya. Ilustrasinya gitu terus ya. Oke, jadi sekarang kita bisa hitung ini dua-duanya 10⁻18. Jadi saya bikin aja yang atas dulu. EI atau bukan, ini kan P ya, saya salah. Ya harusnya FN dikurang EI sama dengan KT ln N/NI
sama dengan 0,02586 kali ln 10 pangkat 18 per 10 pangkat 10. Ya, dapatnya 0,02586 ln 10 pangkat 8. Ya, dengan 0,476. 0,476 elektron volt. Nah, sekarang 0,476 berarti ya dekat-dekat 0,56 ya. Berarti dua-duanya di atas. Ini udah nih, ini tadinya hanya 0,296. Sekarang jadi 0,476, udah hampir-hampir 0,56 ya. Ini 0,476 elektron volt. Yang bawahnya juga begitu ya. Dari sini sampai ke sini 0,476 elektron volt. Ya, kira-kira gitulah jawabannya. 0,476 ya begitulah dia. Jadi ini keadaan tidak dicahayai, di sini dicahayai atau diberikan injeksi. Satu merasakan manfaat, yang lain nggak begitu pengaruh. Kalau di sini dua-duanya udah kena pengaruh. Ya, dua-duanya udah kena pengaruh. Ya. Gitulah kira-kira. Ada pertanyaan untuk PR-nya? Kalau ditanya sekarang, apakah low level injection berpengaruh atau tidak? Ya, kita udah bisa jawab ya. Kalau di sini no injection ya, no injection, low level injection does not apply. Ya, di sini low level injection. Ya, persyaratannya ada. Ya, bisa di copy di not low level injection. Low level injection itu intinya inilah ya, ada nanti di buku slide Anda buka. Ini dia. Kembali saya ingatkan, ini bakal ditanya ya, low level injection untuk n-type material ya. Saya pilih yang n-type material karena dia n-type. Saya copy aja yang ini, dijamin betul. Anda bisa isi nanti. Kira gitu ya. Delta P 10 pangkat 12 jauh lebih kecil dari N0 10 pangkat 15, betul ya. N sama dengan N0 10 pangkat 18 sama dengan 6 10 pangkat 15 sama dengan 10 pangkat 15. Delta P lebih besar dari N0 ya. 10 pangkat 12 jauh lebih besar daripada 10 pangkat 5 ya. Ini persyaratan tiga-tiganya harus dipenuhi, baru namanya low level injection ya. Nanti minggu depan udah UTS dan ini bakal ditanya ya. Saya udah ingatin lagi. Degenerate semiconductor, non degenerate semiconductor, coba pelajari apa itu maksudnya ya. Selisihnya apa? Ini di slide ini ada, kalau buka-buka kalau ada waktu. Kemudian daripada itu ya ini low level injection. Apakah low level injection berlaku atau tidak? Silakan Anda harus bisa jawab. Oke. Itu PR-nya. Sekarang kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ya. Sebelumnya saya mau tanya, tadi ada kuliah dengan Pak Edwin? Ada? Kuliahnya online ya? Atau gimana? Ya, sir, online. Beliau ngajarnya dari ruangannya gitu ya, dari kubikel, atau ada itu nggak, ada kamera onnya nggak? Hybrid kayaknya Pak, ada yang datang, ada yang online Pak. Ada datang. Oh gitu. Oke.
Pakai laptop juga ya, presentation gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Good. Ya. Oke, good. Ya. Mana yang lebih susah, kuliah Pak Aiden atau kuliah saya? Wah, hebat. Dua-duanya Pak. Bahannya apa sekarang, kalau Pak Aiden, minggu ini? Judulnya aja. Probability distribution. Normal distribution sir. Normal distribution. Oh, itu anak-anak itu. Ini baru datang semua nih dari apa? Tarawih ya, dari Tarawihan ya. Jadi ya baru datang sekarang ke. Nah. Oke. Iya, oke. Sekarang kita ke inilah ya, ke bahan yang baru. Nanti bahan ini bakal masuk di kuliah, ya di ujian minggu depan ya. Di PR-nya udah dijelaskan. Ya, ini ibarat di minggu lalu, di semester lalu lah, feedback control system ya. Apakah stabil atau tidak, atau gimana gitu ya? Bisa stabil, bisa tidak, ya. Tapi kalau ada komponen negatif sudah pasti tidak stabil, misalnya gitu ya. Kalau masih ingat sedikit ya. Di sini low level injection atau tidak? Tergantung ada injeksinya atau tidak, ya. Kalau di bagian satu nggak ada injection ya kita nggak bisa bilang ada low level atau high level, sama sekali nggak ada. Tapi begitu dia terinjeksi, kita bisa bandingkan apakah dia low level atau high level. Gunanya apa? Karena kalau kita mau sensor yang bagus, sensor yang low level injeksinya bisa terdeteksi dengan cepat. Misalnya 10 pangkat 11, 10 pangkat 12 sudah terdeteksi dengan baik. Udah mulai bisa mengukur ya. Kalau 10 pangkat 18 sih ya apapun alat udah bisa mengukur ya. Tapi kalau 10 pangkat 12 bisa mengukur itu yang relatif lebih baik ya. Sensitivitasnya lebih tinggi. Ya kira-kira gitu ya. Nah sekarang kita ke bahan berikutnya ya. Kalau nggak salah kita baru sampai mana minggu lalu? Udah sampai sini? Udah sampai mana kita? Sampai oh ini ya? Oke. Ya. Ya nanti kalau udah ada latihannya nanti makin mengerti lah ya. Makin mengerti nanti. Ya sesudah dimatikan sumber cahaya dia akan balik lagi ke normal ya. Ya, diberikan suntikan keadaan yang berbeda dengan keadaan normal, ada yang meningkat ya, ada peningkatan. Ya, misalnya gini. Ya, misalnya ada satu bahan semikonduktor gitu ya. Dia plat. Diberikan cahaya dari sini, ya, diberikan cahaya. Ya, cahaya, light. Apa yang terjadi kalau kita lihat, katakanlah di sini sumbu X ya. Sumbu X-nya dari atas ke bawah gitu ya. Kalau kita lihat dari sumbu dari atas ke bawah, ya ini X-nya, ya. Maka jumlah delta, katakanlah delta M akan seperti ini. Mungkin gambar yang lebih. Kenapa gini delta N? Kalau dia dekat-dekat dengan 0, dekat-dekat dengan 0, akan banyak yang muncul karena yang tadinya berpasangan diputus jadi single-single, ya kira-kira gitu ya. Tapi makin jauh ke dalam makin berkurang, ya. Kenapa? Karena cahaya kan hanya bisa tembus sampai
di sini. Ya begitu di dalam udah nggak lagi misalnya ya, udah nggak bisa lagi dia mencapai terus bereaksi, ya kan begini. Ya, kira-kira gimana kalau cahayanya ini tiba-tiba di stop ya, at T sama dengan 0, cahaya off, ya. Cahaya di off. Sekarang kita masalahnya bukan masalah jarak lagi. Ini jaraknya ini stasioner. Stasionernya maksudnya udah stabil ya. Stasioner atau steady state. Steady state. Cahaya terus diberikan, muncul tadinya dia di sini ya. Tadinya malah rata ya. Misalnya 0. 0 itu maksudnya nggak ada peningkatan. Begitu dinyalakan apa yang terjadi? Dikit-dikit dia naik, meningkat. Oh, ada peningkatan. Peningkatan dari sini. Meningkat lagi begini, ya. Meningkat lagi begini. Akhirnya jadi yang warna biru, ya. Dari tidak ada peningkatan berubah jadi warna biru. Begitu dia dimatikan, ya, cahaya dimatikan, ya. Ini kembali dari yang tadinya bergerak ke atas, ini akan bergerak ke bawah, ya. Ujung-ujungnya nanti akan kembali ke normal. Ke normal itu apa ya? Udah nggak ada apa-apanya, ya, delta N-nya nggak ada. Delta N-nya sama dengan 0. Delta N-nya 0. 0 ini maksudnya ya, kalau dia 10 pangkat 12 ya 10 pangkat 12. Kalau 10 pangkat 14, 10 pangkat 14. Cuma deltanya yang nggak ada. Ya, delta itu artinya perubahan. Nah, ini kalau kita bicara fungsi jarak. Kalau kita bicara fungsi waktu, ya kalau kita perhatikan satu posisi aja misalnya, posisinya hanya di sini aja, pada posisi X sama dengan 0, ya posisi X sama dengan 0, ya bisa juga kita buat fungsi waktu, ya fungsi waktu seperti ini T untuk X sama dengan 0, ya posisinya hanya di sini X sama dengan 0. Jadi nanti pada saat kita amati detik per detik, dia akan begitu juga, akan begini, ya. Atau ini bikin dia agak lebar sedikit biar bisa mudah, ya. Delta N, ya, untuk X sama dengan 0. Sesudah dimatikan, ya, turn off. Bisa bandingkan nggak kalau di X sama dengan, katakan di sini X sama dengan A. Kalau disuruh gambar, bedanya apa antara di X sama dengan 0 dengan di X sama dengan A? Bisa nggak? Sinergi. Joko. Apa aja pokoknya selain 0 di tengah-tengah gitu. Nah, ini kita harus lihat di sini nilainya. Ada nilai yang harus diberikan di sini. Katakan nilainya di sini B. Ya, B. Maka di sini nilainya B kan. Karena kita mengamati titik yang di sini. Sesudah dimatikan, dia akan turun dari B menuju 0. Ya, kalau di sini gimana? Pada saat X sama dengan A. Delta N-nya berapa pada saat X sama dengan A? Ini kita baca ya, X sama dengan A, ini. Ya, kalau ke sana katakanlah setengah B. Ya, berarti dia dari setengah B, ujung-ujungnya jadi 0 juga. Ya, ujung-ujungnya jadi 0 sesudah lama. Ya. Nah, kira-kira gitulah. Jadi yang ini turunnya dari B ke 0 karena dia di sini surplusnya banyak, turun jadi 0. Kalau yang di sini ya surplusnya dari setengah B jadi 0 lagi, begitu direlaksasi. Ini untuk fungsi waktu dan ini untuk fungsi jarak. Ya, fungsi waktu, fungsi jarak berbeda, dan ini yang di sini adalah fungsi waktunya. Ya, begitu dia di-off-kan, apa yang terjadi? Maka akan ada konstanta waktu sebesar 1/CPNT atau 1/CNT. Waduh, CNT.
NT, NT apa itu NT? Number of center ya, number of center ya. Ya, kira-kira gitu. Anda masih ingat fisika 2? Fisika 2 nggak dengan saya. Kalau rope oscillation, ini rope oscillation. Nah, misalnya ini ya, mana yang lebih mudah, mana yang lebih mudah. Inilah mungkin. Ya. Ya. Kalau kita lihat, ini sekarang kita lagi membicarakan fungsi waktu. Ya, misalnya ini, ya. Kurang jelas mungkin ya. Jadi kalau rope ini bisa kita lihat semua bendanya dalam satu waktu atau semua X dalam satu waktu tertentu atau semua T untuk posisi tertentu, kira-kira gitu lah. Ya, sulit ya. Dia bergerak seperti itu. Saya bisa hanya amati bagian yang di dekat saya ini, kemana aja posisinya, ke kiri ke kanan, atau saya bisa ambil gambar snapshot, oh begini. Semua talinya saya amati untuk waktu yang freeze. Ya. Di sini yang freeze waktu, tapi semua saya punya posisi. Tapi kalau saya lihat begini, saya hanya bisa konsentrasi di satu posisi, freeze-nya di posisi, tapi waktunya bisa saya amati gimana. Kira-kira gitulah. Ya, jadi kalau ya, analogi ke fisika, apa? Periode dan apa? Kalau dalam waktu periode, T, ini namanya satu periode. X. Satu siklus namanya apa? Satu lambda. Ya. Gimana ngelihatnya aja. T kita amati dari awal sampai ke akhir, tapi untuk X yang tertentu, X fixed. Ya. Kalau di sini X-nya kita amati, tapi T-nya yang fixed. Ya, karena dia lagi di snapshot, di foto, kemudian kita bisa amati, oh tali yang ini ke atas, lagi ke bawah, dan lain-lain. T-nya fixed. Kalau di sini X yang fixed, T-nya variabel. T variabel. Di sini T-nya fix, X-nya variabel. Jadi ya sama dengan di sini juga, ya kita bisa amati injeksi itu untuk X yang variabel, waktunya tertentu pada saat lagi on, ini pada saat lagi off, udah off ya, udah flat, atau untuk waktunya berubah-ubah, tapi posisinya harus fix. Dan yang namanya tadi tau P sama dengan 1 per CP NT, ya, CP NT, atau tau N sama dengan 1 per CN NT. Ya, ini dia, ya. Kalau dia dari B, kita tunggu waktunya sebanyak tau N, katakanlah ya, karena dia negatif, maka dia akan berkurang sebanyak 1 per E, ya. Katakanlah ini 1 tau N. Kita tunggu selama 1, dia turunnya akan sebanyak, masih ingat? B kali E pangkat min 1. Ya. Ditunggu lagi tau N, dia akan berkurang lagi, B kali E pangkat minus 2. Ini menurut saya penting, ya. Decay yang eksponensial. Jadi setiap kali kita tunggu dia akan berkurang sebesar 1/e. Ya, saya dulu pernah buat ilustrasi yang harapannya sebuah joke yang jarak 20 meter, udah pernah?
Udah ya? Udah? Belum Pak. Ada jarak 20 meter, ada lomba, di sini ada perempuan. Udah? Belum? Jadi di sini ada seseorang, ya. Ini perempuan yang katakanlah harus rambutnya gini ya. Kemudian di sini ada laki-laki. Ini boleh siapa aja, boleh Anda atau siapapun. Ada ilustrasi. Ada aturan lomba. Setiap hitungan Anda boleh bergerak setiap step ya atau setiap siklus Anda boleh bergerak setengah jarak dari si perempuan itu. Siklus pertama gerak setengah jarak, siklus kedua gerak setengah jarak, siklus ketiga gerak setengah jarak. Nah, pertanyaannya mungkin nggak Anda sampai ke perempuan itu? Bergeraknya setengah jarak mendekat. Setengah jarak mendekat. Mungkin nggak Anda bisa sampai menyentuh perempuan itu? Sampai Pak 2 kali siklus. 2 kali siklus berarti dari 20 setengah jarak ke 10 meter. Stop. Dari 10 setengah jaraknya 5 meter. Masih 5 meter jaraknya kalau 10 siklus. Ya. Dari 10 mendekat setengahnya jadi dari 20 jadi 10. Dari 10 mendekat jadi 5. Dari 5 mendekat jadi 2,5. Dari 2,5 mendekat jadi 1,25. Mungkin nggak menyentuh perempuan? Enggak Pak. Hanya mendekati Yunus. Gimana? Kalau Anda jawab Hanya mendekati saja Pak. Mendekati tapi tidak menyentuh. Kalau jawab seperti itu berarti Anda cocoknya jadi matematikawan. Ya, yang matematikawan bakal bilang itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin disentuh karena setiap kali kita gerak pasti jarak setengah jarak, masih ada jarak. Ya, 1 mili pun jadi setengah jadi 1/4 mili, kan masih ada jarak. Ya, tapi kalau sebagai engineer, electrical engineer kita akan bilang kan ada kesalahan pengukuran. Mungkin nggak mengukur 1 mikron tangan kita dengan tangan dia. Ya, susah 1 mikron, udah dianggap sentuh aja lah, ya karena udah dekat ya kesalahan pengukuran, ya kesalahan pengukuran yang disengaja gitu ya, biar sampai ya begitulah ilustrasinya ya. Jadi kalau mau exact, mau kapan pun nggak akan bisa sampai ke dia. Tapi kalau mau aproksimasi sesudah 4 langkah, 5 langkah atau 10 langkah dianggap mendekati. Ya, sama seperti juga dengan tadi yang decay ini, ya. Kalau dia mau decay sebenarnya sejauh tau konstanta waktu dia akan turun sejauh ini, harus gambarnya yang bagus ya. Gambarnya begini, ya. Sejauh tau dia akan turun sejauh, kalau dari 100%, di sini 100 kali 1/E. Anda bisa bayangkan lah, 100 dikali 1/E. Atau E pangkat minus 1 ini tadi. Nunggu 2 tahun, nunggu lagi jadi 2 tahun, jadi 100 kali 1/E kuadrat. Pertanyaannya, kapan dia jadi 0? Mungkin nggak jadi 0. Kalau jawaban teoritis nggak akan pernah jadi 0. Sampai kapanpun ditunggu nggak akan pernah jadi 0. Karena dia akan ada selalu jaraknya di sini. Ya, mau sampai berapa kali nunggu pun ya 1/E pangkat 10 kan bukan 0. Ya. Tidak sama dengan 0. Ya. Tidak sama dengan 0. Coba aja dari kalkulator 1/E pangkat 10 0 bukan. Tapi ya sebagai engineer ya 1/E pangkat 10 itu approximately ya sama dengan 0. Persis nggak akan mungkin. Ya cuma sedangkan pengukurannya aja udah salah berapa electron volt ya, sementara jaraknya ini hanya berapa gitu ya, bukan electron volt, mili electron volt
Ya, berapa mili elektron volt ada kesalahan pengukuran. Karena di sini satuannya hanya 0,56 atau 560 mili elektron volt. Seperti itu. Ya. Paling nggak Anda udah tahu dulu nih maksudnya apa nih? Tahu ini konstanta waktu. Berarti kalau konstanta waktu kita bicara tentang waktu yang bertambah-tambah berlipat-lipat sebanyak tahun. Tahun ini siklus yang tergantung dari sifat ya. Oke, siklus pemilihan presiden di Indonesia 5 tahun. Berarti siklusnya 5 tahun ya. Kalau siklus pemilihan RT 2 tahun mungkin ya. Jadi 2 tahun 2 tahun. Siklus pemilihan yang lain bisa cuma tiap minggu ya. Jadi ini tergantung tiap minggu ada perubahan yang drastis. Kalau yang lain tiap tahun ada perubahan yang drastis. Ya, di sini juga artinya tiap suatu konstanta ini akan ada degradasi yang cukup signifikan untuk suatu benda itu. Nanti Anda bisa lihat seperti ini nanti gambarnya. Nih. Ini kita bicara waktu atau bicara jarak? Itu di dalam sini di luar itu musik. Itu kayak suara dari telepon ya, kecil. Ya. Ini coba bicara waktu atau bicara jarak? Nah, ini X. Kalau X berarti kita bicara jarak. Kalau bicara jarak berarti kita waktunya tertentu. Pada saat disinari ada delta P sekian dan berkurang hanya sampai ke 5 kali LP. Ini 5 adalah X per LP. Berarti X sama dengan 5 kali LP. 5 kali panjang yang berpengaruh. Kalau yang tadi di sini 5 kali waktu yang berpengaruh. Ya, 5 kali tau atau P atau M. Ini. Begitulah. Ya, pada panjang ada waktu. Ini ya kita bahas lagi minggu depan lah ya. Sesudah UTS ya. Oke. Ya, ini ada rumus-rumus juga yang lain ya. Mungkin bisa, ini saya lupa ya, saya nggak tahu kenapa ya, udah lupa ini saya kayaknya minggu lalu udah ya. Setiap mili detik, setiap mikrosecond berapa ya. Kalau setiap detik itu terjangkit atau terbangkitkan 10 pangkat 20. Ya berarti 10 pangkat 20 kali 1 milisecond. Kita bisa bayangkan lah ya. Ya tapi minggu lalu mengenai perusahaan ya, setiap bulan keluar 5. Setiap tahun terima 60. Ya, ujung-ujungnya emang nggak ada penambahan pegawai. Ya karena yang masuk dengan yang keluar sama aja. Ya kira-kira gitu. Tapi aktivitasnya 5 per bulan ya, paling nggak ada 5 pegawai per bulan ya, karena begitu keluar habis waktunya dia ada penggantinya, kira-kira gitu ya. Nah ini sekarang ya. Kalau ini andai kan ini pipa atau bak ya, bak kan ada bak seperti ini. Bisa nggak anda kasih tahu berapa jumlah air di dalam bak ini? Ada QE flow masuk, ada QU flow keluar. Sini ada air. Apa syaratnya airnya bisa nambah? Ada QE, ada QNO. Apa syaratnya tabungan kita bisa bertambah? Pemasukannya lebih besar, QE-nya lebih besar. Ya, QE-nya ditutup, QE-nya masuk, atau terikat ke kata Hotip tadi. Ada selisih, ya, QE-nya lebih besar daripada QNO. Ya, atau kalau QNO ditutup, ya betul sih, ditutup ya hanya income aja yang ada, outcome-nya nggak ada. Tapi kalau mau dua-duanya ada, yang penting QE-nya lebih besar daripada QNO. Ya. Atau apalagi yang ada, ya tiba-tiba mungkin di sini ada mata air gitu ya, saya nggak tahu, mungkin ada di sini ada bolong seperti ini ya, ada lagi masuk dari sini ya, ada Q plus ya, sesuatu yang tergenerasi di dalam, kira-kira gitu ya, ada sumber air dan lain. Tapi kalau kita hanya tahu
arus masuk ini dan arus masuk keluar ini, maka delta V sama dengan QE dikurang Q0, kira-kira gitu ya. Delta V per T, delta T. Katakanlah kalau Q ini satuannya meter kubik per detik, ya berarti delta V-nya per T juga meter kubik per detik. Oke. Jadi terutama kita mau tahu dulu kalau ada perubahan di satu volume tergantung dari yang masuk dan yang keluar. Sebelum kita lanjut, coba ada yang bisa ubah meter kubik ke meter kubik per detik ke liter per jam. Misalnya 0,2 meter kubik per detik. Berapa liter per jam? Bisa? Toko, Irfan, Rinaldi ya. Satu lagi, Habib. Gimana? 0,2 meter kubik per detik berapa liter per jam? Mungkin, Sir. 3.600.000. 7,2 kali 10 pangkat 5 liter per jam, Pak. Yang betul. Siapa yang betul tuh? Biasa kasih poin. Siapa yang betul tadi? 7,2. Saya Pak Adityas, Pak. Adityas. Wah, Adityasnya kayaknya betul. Jawabannya antara Adityas tanggal 25. Adityas. Ya. Kalau 0,2 meter kubik berapa liter? 200. Tapi sedetik. Sedetik 200 liter. Jadi kalau dalam 1 jam ya dikali 3.600, ya, 0,2 dikali 3.600. 200 kali 3.600 mah. 200 kali 3.600. Jadi jawabannya itu 7,2 kali 10 pangkat 5. Ya, 720.000 liter setiap jam. Ya, kira-kira gitu ya kalau mau konversi. Jadi ya meter kubik per detik, liter per jam. Ya, ini pernah saya lihat ada orang sampai nanya khusus karena mereka dia nggak bisa konversi. Ya, waktu mau beli pompa informasinya di meter kubik per jam, sementara permintaan dari suatu daerah berapa liter per detik gitu ya. Dia nggak bisa konversi, ya, karena sudah bisa dikonversi. Ya. 200 liter per detik dikalikan untuk sejam berarti 200 dikali 3.600 detik. 3.600 dari mana? 60 kali 60 ya. 60 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik ya, 60 kali 60. Ya. Ya, jadi ya ini dia berapa jumlah charger atau charge yang ada di dalam ya. Jumlah charge yang ada di dalam adalah jumlah yang keluar dikurangi jumlah yang masuk. Jumlah carrier yang keluar dikurangi carrier yang masuk. Nah, pertanyaan mana yang keluar? Jumlah yang masuk dikurangi yang keluar. Misalnya. Ya, ini kan berapa jumlah yang di dalam? Adalah jumlah yang masuk dikurangi jumlah yang keluar. Pertanyaannya, ini yang masuk yang mana?
kita lihat di sini yang masuk yang ini kan, yang JN, yang keluar yang ini. Tapi sebenarnya karena kita sudah ada perjanjian kalau arus listrik itu yang arahnya berlawanan dengan arah elektron, ya kalau elektronnya bergerak ke sana, berarti arusnya yang masuk yang ini, yang ke sini. Ya, di sini elektronnya masuk, sebenarnya dia arusnya keluar. Ya, jadi makanya di sini 1 per Q JNX tambah delta X dikurangi JNX. Arus yang masuk dikurangi arus yang keluar, ya persatuan waktu adalah berapa jumlah charger atau carrier yang ada di dalam, jumlah charge yang ada di dalam, bukan charger ya, charge yang ada di dalam, ya jumlah charge yang ada di dalam. Nah, dari sini bisa dikembangkan ya. Akhirnya ya ini matematika yang saya yakin memusingkan ya, coba kita anggap aja begitu ya. Jadi ini bisa didekati dengan menggantikan JNX tambah DX sama dengan ini dan ini, maka kita bisa menyederhanakan persamaan tadi di sini ya. Input ini disederhanakan dengan fungsi orde 1 ya, garis secara linear ya, expansion series dia akan jadi begitu, sehingga continuity equation-nya bisa menjadi seperti ini ya. Continuity equation ini sebenarnya mengatakan bahwa jumlah carrier yang ada di dalam suatu silikon adalah jumlah carrier yang masuk dikurangi jumlah carrier yang keluar. Ini di hasilnya. Kok jadi begini? Karena masuk dikurang keluar dengan penyederhanaan ini jadi bisa jadi satu aja yang seperti ini. Kemudian apa lagi terjadi di dalam? Mungkin ada sumber yang lain, mungkin ada proses-proses yang lain ya. Mungkin ada supplier yang lain ya. Seperti di air sini kita tadinya anggap pengeluaran apa yang keluarga kita belanjakan, input apa yang kita dapatkan dari perusahaan. Tapi apa betul gitu? Kalau kita ngitung gaji, lo kok bisa jadi banyak simpanan? Rupanya karena dari mana? Ya misalnya kan, pengeluaran keluarga sebulan segini, gaji segini, tapi kok bisa ada tambahan ya? Gimana? Yang udah pengalaman, yang sudah berkeluarga bisa jawab. Bisa invest, bagus. Betul ya, bisa invest. Atau ya udahlah, ya ibu apa? Kok ketawa? Kok ketawa? Pindah rekening dan lain-lain ya. Misalnya ibarat kata Cak Lontong, udah pernah saya katakan ya, gimana membuat beban berkurang ya, kirim anak istri ke rumah mertua ya. Jadi pasti ringan beban itu ya. Bisa kita bayangkan ya. Untuk yang berkeluarga pasti sudah merasakan gimana ringannya ya. Ya gitulah. Jadi sumber-sumber bisa yang lain lagi, bukan hanya ini dan ini ya. Jadi kalau sumber di sini bisa sumber dari thermal panas, bisa sumber dari ada proses ya, kira-kira gitulah ya. Kalau mau kita jabarkan. Ya ini bisa 0, bisa tidak. Kalau diberikan nilainya kita tambahkan, kalau tidak ya tidak. Ya, yang menarik itu ya ini, ada fungsi waktu dan ada fungsi jarak ya. Udah seperti tadi ya. Bisa kita amati berdasarkan perubahan waktu, bisa kita amati berdasarkan perubahan jarak. Ya ini nanti minggu depan lah, sesudah Anda mengerjakan PR, 2 minggu lagi ya, jadi minggu depan nggak harus ngumpulin PR, yang penting siapkan diri untuk UTS. Nanti PR, terutama PR nomor 2 itu akan kita bahas ya, kira-kira gitu ya. Oke, ini nanti coba dipelajari ya. Jadi tadinya ada drift dan ada diffusion, tapi sekarang driftnya coba kita kecilkan, kita anggap tidak berpengaruh. Kita konsentrasi ke diffusion, itu pun difusi yang minority ya, minority carrier
Misalnya di tipe N, berarti yang minoritinya adalah yang tipe P. I'm sorry. Ini N, dia mengalir sebagai minority, berarti dia berada di tipe P. Ya. Tipe P yang minoritasnya tipe N, dan kita membahas tipe N. Kalau di tipe N, dia sebagai mayoritas. Ya, yang minoritasnya tipe P, kita bahas yang tipe P. Kenapa kita bahas yang minoritas? Ya, seperti itu tadi ya. Cukup menarik untuk melihat keadaan semikonduktor kalau sedang mendeteksi yang minoritas, bukan yang mayoritas. Kalau mayoritas butuh eksitasi yang tinggi. Bagaimana kalau eksitasinya rendah terdeteksi? Ya itu dia. Ya inilah, coba kita lihat ya. Ini nanti yang akan kita coba pelajari ya. Ya, ini tiba-tiba jadi ada 2 turunan terhadap waktu seperti ini. Kalau kita turunkan di sini, ini saya sudah tahu cukup berat ini ya. Cukup berat perhitungannya dari sini ke sini. Kalkulus ya. N0 dianggap konstan, ya berarti turunannya dianggap tidak ada ya. Misalnya gini ya. Turunan dari N0 tambah delta N per dt ya. Ya sama dengan d dari x kuadrat tambah x per dt kan sama dengan d dari x kuadrat per dt tambah dx per dt gitu ya. Bisa kita lihat seperti ini ya, masing-masing diturunkan ya. Tapi kalau di sini ada N0 tambah delta N ya, bisa ditulis D0 per dt tambah D delta N per dt. Sementara N0 itu konstan ya. Kalau N0 konstan diturunkan ya nggak ada artinya ya. Jadi kita hanya memperhatikan yang delta N. Kira-kira gitu kenapa di sini jadi tidak ada delta N ya. Kita hanya memperhatikan perubahan dari keadaan equilibrium. Itulah kira-kira ya. Ini akan kita coba pelajari ya. Latihan dulu Anda sekali, baru kemudian kita diskusikan lagi ya. Ini banyak kasusnya ya. Misalnya silikonnya sudah mengalami pencahayaan selama beberapa detik dan sudah stabil. Kalau sudah stabil kita bisa coret yang ini. Karena stabil terhadap waktu, berarti kita hanya perlu menyelesaikan yang ini aja. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau keadaannya sudah stabil, berarti tidak ada perubahan terhadap waktu. Ya, waktu mau ditambah juga udah nggak ada perubahan, tapi perubahan terhadap jarak ada. Bisa juga hal yang lain, ya. Dia sangat tipis silikonnya. Kalau sangat tipis berarti cahaya ini bisa masuk sampai ke semua bagian, ya berarti tidak ada X ya, tidak ada perubahan terhadap posisi, semua merata, hanya perubahan terhadap waktu yang bisa diamati misalnya gitu. Ya jadi banyak kasus-kasus khusus. Begitu kasusnya tertentu, ya tujuan kita mencari berapa persamaan delta NP, ya supaya bisa membuat persamaan ini menjadi betul. Ya kira-kira gitu. Nanti ada solusi-solusinya. Ini dia, ya. Kalau steady state ada komponen yang nol. Kalau no diffusion, ya no diffusion atau tidak ada arus difusi, tidak ada perbedaan konsentrasi ya, delta X nol. Ya, hanya satu disuplai, akhirnya tinggi konsentrasinya, ya konsentrasi akan mengalir ke yang rendah. Tapi bayangkan kalau kiri disuplai, kanan disuplai, ya sama-sama tinggi, nggak akan ada yang mengalir, ya, sama-sama konsentrasi yang tinggi. Ya, demikian juga dan lain-lain. Ya ini nanti harapannya sesudah Anda mengerjakan PR nomor 2 di 2 minggu lagi, ya. Sekarang kita, nah ini dia, ya. Bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial ini, ya. Akhirnya nanti dapat menarik sih, ya ini dia.
fungsi terhadap panjang, fungsi terhadap waktu. Ya. Ya, begitu dia mengalami injeksi seberapa jauh ke dalam sehingga tidak ada lagi perubahan apa-apa, kira-kira gitu ya. Arusnya nanti berapa yang mengalir kalau seperti ini? Ya, kalau seperti ini arusnya bakal kemana? Anda udah tahu ya. Ini konsentrasinya tinggi di sini, rendah di sini, berarti dia akan bergerak ke kanan. Apa yang bergerak ke kanan? Hole atau elektron? Dan di sini delta P, ya, berarti hole yang akan bergerak. Kalau hole itu muatan positif, ya. Arusnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Hati-hati. Kalau hole salah, ke kanan. Karena arah arus sama dengan arah gerak hole. Hole-nya kemana? Ini kan yang tinggi, ini rendah, dia akan ke kanan, ya, karena dia ke kanan berarti arusnya ke kanan, J-nya ke kanan, JP-nya ke kanan, JP ke kanan. Kalau digambar ini delta N, kebalikannya. Kalau delta N berarti tetap di sini puncak bukit, di sini lembahnya, dia akan berusaha pindah ke kanan, ya. Tapi karena arah arus berlawanan arah dengan arah elektron, maka arah J-nya akan ke sini. Ya, J untuk N. Kira-kira gitu. Ya. Ingat nih ya, jangan sampai salah. Arah arus searah dengan arah perpindahan hole atau berlawanan arah dengan arah perpindahan elektron. Ya, jadi hari ini kira-kira kita mungkin bisa agak pulang lebih cepat. Ya, sudah belajar mengenai quasi Fermi level yang sebenarnya sudah Anda pelajari di saat mengerjakan PR. Anda bisa lihat nggak apa bedanya tipe N dengan tipe P di rumus ini? Kebalik. Ya, kalau tipe N mana yang lebih tinggi? IF-nya dibanding I. Ya, tadi di PR sudah kita gambarkan di sini. Paling nggak itu ada nih. Ya. Dia tipe N, IF-nya lebih tinggi daripada EI. Ya, tipe N. Ya, kalau tipe P kebalikannya, EI-nya lebih besar daripada IF karena dia akan tertekan ke bawah. Ya, ini EI, ini EF, tekan ke bawah. Ya. Ya. Ya, ini dia tadi rumus yang udah saya sebutkan tadi. Ini Fn ini sebenarnya EF di bagian N, ya, EF di bagian N. Jadi ini EF, ini EF di bagian N. Jadi Fn, ya. Fermi level di bagian negatif. Sebenarnya dulu hanya ada Fermi level di satu sisi. Kalau tipe P di sisi positif, tipe N di sisi negatif. Tapi sekarang karena bukan equilibrium, ya, maka dua sisi bisa sama-sama punya Fermi level yang berbeda dengan rumus seperti ini. Ya, Anda udah tahu ini rumusnya mestinya. Ya, coba yang hadir di kamus di sini. Kalau diberikan Na sama dengan 10 pangkat 12 cm kubik. Berapa P? Jangan mikir lagi banyak. Yang di rumah gimana? Ya, diberikan Na, akseptor.
Waduh, gimana Anda ini? Na itu apa? Donor atau akseptor? Akseptor. Akseptor itu hole atau elektron? Gimana Isnu? Na donor, Na akseptor nih. Kalau Nd yang donor. Ya, berarti P-nya langsung ini 10 pangkat 12 cm karena Na dia. Na itu sama dengan mempengaruhi nilai P-nya. Ya, tadinya ya, kira-kira gitu ya. P sama dengan Na bisa ditambah Ni gitu loh. Ya, 10 pangkat 10 tambah 10 pangkat 12 ya jadi 10 pangkat 12 kira-kira gitu ya. Sesudah itu saya tanya, berapa N-nya? Baru betul, 10 pangkat 8. Dari mana dapatnya? Yang di kelas, ya 10 pangkat 20 dibagi 10 pangkat 15. Ya, sebenarnya 10 pangkat 8. Kira-kira gitu ya. Tipe P atau tipe N? Kalau begini, tipe P atau tipe N? Mana yang mayoritas? Yang P atau N? P 10 pangkat 12, N-nya 10 pangkat 8, berarti tipe P. Tipe P berarti kita pakai rumus yang mana? Kiri atau kanan? Ya, kanan, ya. Karena yang munculnya yang P di sini, ya P per Ni, jadi kita pakai ini. Kalau ada pencahayaan, tiba-tiba dicahayakan 10 pangkat 14, ya berarti dua-duanya terpengaruh, misalnya segala macam, pakai lagi rumus yang lain, ya. Jangan sampai salah nih. Na contohnya apa? Kalau akseptor, contoh donornya apa? Ada di kuliah 2, ya. Aluminium atau apapun segala macam itu paling nggak ada tiga elemen yang bisa sebagai donor atau sebagai akseptor, ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi jangan lupa ini Cosi Fermi level bakal ditanya. Ya, sekarang coba nih kita sama latihan. ND-nya sama dengan 10 pangkat 17. Berapa P? Katakanlah ini ditutup dulu. Ini ditutup dulu. Ditutup ya. ND 10 pangkat 17. Berapa P? Nah, coba. Ini catatan, sini ada catatan. Coba. Ini untuk kasus ini ya, misalnya dia 10 pangkat 12, maka P-nya sama dengan 10 pangkat 12. N-nya pakai rumus yang itu. Ya, ini 1, 2, 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita tukar posisi. Ya, ibarat memanggang, ya diputar ya. Biar gak gosong ya. Nanti Anda hanya tahu tipe P terus, nggak tahu tipe N ya. Misalnya gini. Diberikan donor 10 pangkat 17. Berapa P-nya? Lu pangkat 3. Karena kalau donor berarti dia N. N-nya yang 10 pangkat 17. Kalau N sama dengan 10 pangkat 17 berarti P-nya 10 pangkat 3. Ya. 17. P-nya berarti 10 pangkat 3. Sesudah itu diberi injeksi 10 pangkat 14. Cahaya masuk. Low level injection atau tidak? Yang di rumah, yang di online gimana? Low level atau tidak?
Hatip. Hatip, kenapa udah jarang ke kampus? Ada perubahan di kerjaan, Hatip? Iya Pak, lagi banyak kerjaan di PT. Kalau dulu semester lalu bisa pulang jam berapa? Kalau dulu kan pulang jam 6:30, sekarang udah jam 6:30 pulangnya. 6:30. Iya. Jam 5 ya, udah gak kekejar lagi ya. Sekarang ini kalau Anda udah di rumah ya, tapi ya ngikutin, oh udah malam ya. Udah sesi pertama di rumah masih tunggu. Oke. Belum tentu sesi kedua bisa di rumah ya. Iya, kira-kira gini ya. Oke tadi, balik. Ini kira-kira hanya mengganggu satu sisi atau mengganggu kedua sisi? Kalau sebelum 14. Satu sisi. Yang ini sebelum 17, ya, nggak ngaruh sama dia. Wah, sebelum balas kecil, katanya. Ya. Saya punya gunung, katanya. Uranium semua, katanya. Kecil di gunung sama kan. Ada tuh, punya uranium, punya gunung, ya, itu ada di Indonesia punya gunung ya. Gitulah. Ya, kalau 10-14, wah, untuk 10-3 signifikan. Ya, berarti dia low level, karena hanya mengganggu yang minoritas. Yang minoritas yang mana? Yang lebih kecil. Yang 10-3, 10-17. Ya. Sesudah ada itu ya jadi begini ya. 10 kira-kira sama dengan approximately equal to. Ya, di TPP-nya jadi begini. Rumusnya berlaku lagi nggak kalau udah ada pencahayaan? Ya, rumus ini nggak berlaku. NI kuadrat itu sama dengan P kali N sama dengan 10⁻20 udah nggak berlaku. Karena kan Anda bisa lihat di sini. Pada sesudah ada pencahayaan yang 10⁻17 tetap 10⁻17, tapi yang 10⁻3 jadi 10⁻14. Kalau dikalikan jadi 10⁻31 nih. Ya. Jadi 10⁻31. Jadi udah nggak ikut aturan lagi. Keadaan luar biasa. Ya. Yang N kali P sama dengan 10⁻20 itu hanya keadaan standar. Ya, begitu ada pencahayaan beda. Ya. Udah beda. Nggak ada masalah. Jadi rumus ini pada saat Anda bertemu keadaan equilibrium, kira-kira gitulah. Ya. Apalagi ini pertanyaannya. Tentukanlah Fn dan Fp. Coba kerjakan. Masih ingat nggak rumusnya? Saya tampilkan lagi rumusnya. Ini Fn, Fp. Ya. Bisa di screenshot dulu. Ya. Sekedar berlatih kalkulator loh, bukannya macam-macam ya. Supaya kita bisa selesai kelasnya, nggak usah sampai macam-macam karena minggu depan udah mau UTS. Gimana? Untuk Fn berarti KT kali ln 10 pangkat berapa? 10⁻17 Pak. Bagus. 10⁻17 dibagi 10 pangkat 10. Ya, bagus. Ya. Kalau untuk FP-nya 10 pangkat 14. 14 dibagi 10 pangkat 10. Bukan yang 10 pangkat 3-nya, karena begitu di delta ini dia jadi tidak berarti. Ya. Kira-kira gitulah. Ya, ini ya kalau mau dikalikan ya dipisah lagi. Sebenarnya KT itu langsung 0,02586. Ya, dapat sekian. Ya.
Ya, kalau udah ada gambar seperti ini, kita udah tahu dia bukan keadaan normal. Kenapa ada 2 Fermi level? Ya, ada 2 Fermi level. Ya, paling nggak gambar ini harus bisa ya, menggambar seperti ini enggak, harus bisa. Jangan gunakan jangan gunakan AI ya. Ya udah. Ya. Betul juga sih, bisa juga hasil pemikiran sendiri, tapi dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Rumusnya 10 pangkat 31 dan segala macam, hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa N kali P nggak harus selalu 10 pangkat 20. 10 pangkat 20 hanya 300 Kelvin dan keadaan equilibrium. Ya, nggak ada gangguan. Ya, keadaan tidak ada gangguan. Oke, terakhir nih. Oh, udah PR. Ya, jadi udah selesai. Bahannya sampai di sini, kecuali yang tengah ya. Kecuali yang tengah ini kita tidak saya masukkan ke UAS ya untuk Anda. Ya. Mana Pak? Ini. Kayak huruf delta A. menggenjang. Ini. Delta. Yang per sebelumnya. Di mana? So, di halaman ini atau di halaman yang lain? Di halaman ini? Persamaan kalkulus tadi, Sir. Nah, ini. Ya. Nah. Yang D ini ya. Yang D ini ya turunan parsial sebenarnya ya. Turunan parsial. Coba bentar ya. Notation D down differential. Ini. Bentar ya. Saya mau pastikan lagi. Ini delta. Loh, mana daunnya? Partial derivatif simbol, partial derivatif ya. Jadi umumnya ini digunakan untuk partial derivatif. Intinya ada fungsi yang bukan hanya satu variabel ya. Contohnya ini dulu, sebelum ke sana kita selesaikan contoh, pasti gampang. Mana dia edit papernya? Nah, ini. Katakanlah Y sama dengan 3A kuadrat B pangkat 7. Ya. Berapa turunan Y terhadap A? Jadi karena dia ada variabelnya A dan B, kita nggak bisa tulis kalau dia Y sama dengan 3X kuadrat. Berarti DY per DX sama dengan turunan 6X ya. Ini dikalikan ke depan terus pangkatnya turun 1 ya, dikalikan ke depan dari 3 kali 2 6, pangkatnya turun 1. Turunan matematika mencari gradien. Nah sekarang kalau ini ada A ada B, kalau seperti ini kita anggap B-nya konstanta, nggak bisa berubah ya. Jadi gimana, turunkan terhadap A 3A kuadrat. Ini 3X kuadrat, jadi 6X. 3 kuadrat jadi 6A. 6A B pangkat 7. B pangkat 7. Tapi bisa juga turunkan Y terhadap B. Gimana? Bisa? A kuadrat B pangkat coba 6.
Ya, 6. betul, B pangkat 6, betul. Ya, betul. Ya. Jadi kalau di sini yang kita perhatikan A, di sini kita perhatikan B. Ya. Jadi kalau tadi di situ anggap ada fungsi yang bukan hanya tergantung satu variabel, tapi kita mau perhatikan terhadap variabel itu. Ya. Terakhir ada F sama dengan E pangkat 27 log Z per V kali W. Irfan, coba. DF per DW. Ya, kalau kita turunkan terhadap I, hanya I yang kita fokuskan, ya. Yang lain jadi konstanta. Turunan dari 2X berapa? 2. Turunan dari 3X, 3. Berarti X itu akan jadi hilang kalau diturunkan. Berarti ini E pangkat 27 log Z per V, ya. Semuanya hanya konstanta, ya. Anggap konstanta. Yang diturunkan hanya W-nya. Kalau diturunkan terhadap V, saya masih harus mikir, apalagi terhadap Z, ya. Makanya nggak saya tanya, ya. DF per DV susah. DF per DZ ya lebih susah, ya. Karena ada lognya di dalam segala macam, waduh. Ya, tapi kalau ini W gampang, ya, karena yang depannya kita anggap konstanta. Nah, jadi kira-kira gitulah ini untuk itu. Jadi ada delta P-nya ini sebenarnya fungsi X, ada fungsi X-nya, ada fungsi T-nya. Kalau mau dilengkapin sebenarnya jadi begini nih. XT gitu. Jadi bukan hanya pengaruh terhadap X, tapi pengaruh terhadap T. Ya, gitu. Dan tapi diturunkannya terhadap X untuk suatu saat. Ya, di sini diturunkannya terhadap T, padahal dia fungsi X, fungsi T. Ya, kira-kira gitu ya. Cuma nggak ditulis semua dalam lengkap, jadi hanya begini. Ya, kita hanya tahu dia ada pengaruhnya ada terhadap 2. Ya, seperti tadi ya. Pengaruh posisi, ada pengaruh waktu. Ada pengaruh posisi, ada pengaruh waktu. Ya, kira-kira gitulah. Ya. Jadi Fermi level masuk, kemudian yang di awal masuk ini ya, low level injection. Ya, jangan sampai apa itu low level injection? Apa di online? Leonardo. Yes sir. Ya, low level injection apa? Kondisi di mana? Donor yang mempengaruhi nilai minority. Kira-kira Irfan udah. Oh gitu ya. Ya kira-kira gitu ya. Kalau ada definisi. Kalau dilatih lagi ya, jangan sampai salah lagi ya. Gitulah ya. Saya rasa cukup lah ya. Masih ada waktu setengah jam, bisa belajar di rumah ya. Nanti 2 minggu lagi kita bahas. Tapi ini tolong Anda udah pelajari juga ya. Kalau gambar seperti ini udah terasa belum? Kalau di kiri hanya ada 1. Maksudnya apa? Hanya ada 1. Ya, betul tuh. Masih belum ada gangguan. Masih doping biasa. Doping TPN atau TPP? Tipe N, Pak. Tipe N. Kan di atas. Kalau ke atas tipe N. Nah, terus di kanan. Udah ada pencahayaan belum? Yang sebelah kanan. Sesudah after. Jawabannya sudah. Apakah low level atau tidak?
Kita bisa lihat yang mayoritasnya masih 0,298, di sini 0,298, berarti belum pengaruh. Yang minority dari tidak ada jadi 0,179, berarti pengaruh. Berarti masih low level injection. Kalau di cahaya, coba kalau di pencahayaannya ditingkatkan, apa yang terjadi dengan ini? Kalau mau gambar lagi, yang ketiga jadi apa nih? Kali ini before, after, kemudian yang C, after improvement, ditingkatkan lagi pencahayaannya, jadi signifikan untuk kedua-duanya. Apa yang terjadi? FP mendekati, oh salah, justru sebaliknya. Kalau dia makin meningkat lagi ya dua-duanya jadi pengaruh. Sama seperti ini loh, gambar yang kulihat ini di sini. Apa yang terjadi pada saat sama-sama tinggi semuanya? Ini malah sama semuanya, yang atas juga kena, yang bawah juga kena ya. Kalau ini keadaan yang after yang barusan tadi, yang salah satu sisinya udah mulai meningkat, yang satunya masih nggak ngaruh. Ya tapi begitu ditingkatkan lagi akan jadi yang bagian C ini. Ya, bagian C ini artinya dua-duanya naik ya. Katakanlah gambar ini jadi 0,35, 0,35. Ketahuan dua-duanya pindah ya. 0,35 dan 0,35. Kalau di sini ketahuannya ini nggak usah digambar ya. 0,35 aja pokoknya. Ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau digambar udah bisa gambar. Jadi bukan FP mendekati EI, tapi FP-nya mendekati FV. Ya kira-kira gitu. Oke, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita UTS Itias, Bima, Erlangga ada? Hadir. Freddy, Hadir, Sir. ada Lukman. Hadir, Sir. Ada Lukman. Imam Husaini. Hadir. Isnu, Imam gimana? Minggu depan bisa, ada Lukman biasanya. Ada Lukman bisa ujian minggu depan? Kemungkinan saya long shift, Sir. Pulangnya di 7:30. 7:30. Masih bisa Ya, dong? 7:30 malam. Bisa ya? Atau Insya belum? Allah. Ya. Khotib tadi ada, Isnu ada. Kemudian Leonardo tadi ada. Nana. Hadir, Sir. Rian. Hadir. Rizkian. Hadir, Sir. Oke. Baik, itu dulu untuk minggu ini. Jangan lupa minggu depan siap-siap. Kita mulainya juga 19:45, mungkin UTS-nya 1,5 jam aja, ya nggak usah 2 jam. Oke, selamat malam untuk Anda semua. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam.